Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat yang beriman dan dirahmati Allah, saya doakan semoga kita semua diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Di video kali ini kita akan menceritakan tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu nabi dan rasul Allah yang diutus kepada Bani Israel di Palestina. Ia dihormati sebagai salah satu dari rasul-rasul Allah dan termasuk nabi yang bergelar Ulul Azmi. Nabi Isa memiliki mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Seperti kelahirannya yang ajaib tanpa ayah, kemampuannya menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, dan bisa berbicara sejak masih bayi. Kisahnya dimulai dengan kelahirannya yang ajaib, di mana ia dilahirkan oleh Maryam Mary tanpa hubungan manusiawi. Seorang wanita suci, putri dari Imran, seorang lelaki terkemuka yang dianggap sebagai pilihan Allah. Maryam tumbuh dalam lingkungan suci dan saleh, dan dia diasuh oleh pamannya, Nabi Zakaria, yang juga seorang nabi. Pada suatu hari, Maryam mendapatkan kunjungan yang luar biasa dari malaikat Jibril, utusan Allah. Malaikat Jibril membawa kabar gembira bahwa Maryam akan melahirkan seorang putra yang akan diberi nama Isa. Kabar ini membuat Maryam heran karena dia belum pernah bersentuhan dengan seorang laki-laki dan kehamilan ini adalah mukjizat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa kelahiran Isa adalah bagian dari kehendak Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan kalimat kun fayakun. Maryam menerima kabar ini dengan pasrah dan berlindung kepada Allah dari setan yang ingin mempengaruhi pikirannya. Ketika tiba saatnya melahirkan, Maryam merasakan sakit yang hebat. Allah memberinya kemudahan dengan menurunkan buah kurma segar dari pohon kurma yang berada di sekitarnya. Allah juga mengalirkan air sungai yang tiba-tiba mengalir di bawahnya. Akhirnya, Maryam melahirkan Nabi Isa dengan ajaib di bawah pohon kurma. Bayi tersebut adalah tanda kebesaran Allah dan mukjizat yang besar dalam ajaran Islam. Maryam melahirkan Nabi Isa di Baitulaham, sebuah kota yang terletak sekitar 9,5 km di selatan Yerusalem. Ketika Nabi Isa lahir, Bani Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Nabi Isa diangkat sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala pada usia 30 tahun. Tugas utamanya adalah untuk berdakwah kepada Bani Israel yang tinggal di Palestina. Selain itu, ia juga diberi tugas untuk membenarkan kitab Taurat yang telah diturunkan kepada Nabi Musa sebelumnya. Selain mengoreksi penyelewengan yang telah terjadi dalam ajaran Taurat, Nabi Isa juga membawa kitab baru yang disebut Injil. Injil berisi petunjuk, cahaya, dan hukum-hukum bagi orang-orang yang bertakwa. Nabi Isa mengajak Bani Israel untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala, dosa, serta kesesatan. Ia menyerukan kepatuhan kepada Allah dan mengkritik tindakan para ahli Taurat dan pemimpin agama Bani Israel yang telah merubah dan menyelewengkan ajaran Taurat sesuai dengan kepentingan pribadi mereka. Nabi Isa tidak berdakwah sendirian, ia memiliki 12 sahabat setia yang disebut Hawariyun, para pembantu. Para sahabat ini adalah orang-orang yang percaya kepada risalah Nabi Isa dan dengan tulus membantunya dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Nabi Isa membawa ajaran yang benar dan mukjizat yang menakjubkan, tidak semua Bani Israel mau menerima dakwahnya. Sebagian besar dari mereka menolak dan bahkan memusuhi Nabi Isa. Mereka mencoba untuk membunuhnya karena merasa iri dan benci terhadap mukjizat-mukjizat yang dia tunjukkan. Mereka juga mempertanyakan kelahirannya yang ajaib tanpa ayah, dan sebagian dari mereka menganggapnya sebagai anak haram atau bahkan sebagai anak Tuhan. Suatu pemahaman yang bertentangan dengan ajaran Tauhid. Perjalanan dakwah Nabi Isa alaihissalam adalah contoh yang menggambarkan tantangan dan perjuangan seorang nabi dalam menyampaikan ajaran Tauhid dan kebenaran kepada masyarakat yang kadangkala keras kepala dan terbelenggu oleh kesesatan. Meskipun menghadapi berbagai rintangan dan bahaya, Nabi Isa tetap setia pada tugasnya sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena permusuhan Bani Israel terhadap Nabi Isa semakin menjadi-jadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk mengangkat Nabi Isa ke langit
agar terhindar dari pembunuhan mereka. Allah membuat salah seorang sahabat Nabi Isa diserupakan dengan wajah Nabi Isa, sehingga ia ditangkap oleh tentara Romawi atas laporan para pemimpin agama Bani Israel. Kemudian ia disalib oleh tentara Romawi sebagai hukuman atas tuduhan bahwa ia adalah Al-Masih yang diklaim sebagai Raja Bani Israel yang memberontak terhadap pemerintahan Romawi. Namun, sesungguhnya mereka tidak membunuh atau menyalib Nabi Isa, tetapi orang yang diserupakan dengannya. Hal itu telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 157-158. Yang artinya, dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran An-Nisa 157-158. Demikianlah informasi mengenai Nabi Isa alaihissalam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.